Video ini dipersembahkan oleh Scrapbook Island, pusat kado unik dan kekinian. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi hari ini aku mau buat video yang melanjutkan cerita aku kemarin, yaitu tentang cerita pengalaman awal mula aku berjualan scrapbook. Nah, jadi kan kemarin aku udah cerita tuh sampai waktu aku SMA lulus. Nah, sekarang aku mau melanjutkan ceritanya, yaitu mulai dari aku kuliah sampai Scrapbook Island sekarang ini gimana. Nah, kalau kalian penasaran, ikutin aku ya dari awal sampai akhir. Oh ya, kalau kalian belum nonton cerita awalnya, bisa klik link dulu di atas sini ya. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin. Jadi Kak, belajar bikin scrapbooknya dari mana sih? Nah, dulu waktu tahun 2014 itu aku belajarnya tuh nggak dari mana-mana. Jadi aku benar-benar coba-coba sendiri. Nah, kan dulu tuh YouTube itu kan masih jarang banget ya digunakan, nggak seperti sekarang. Jadi dulu tuh aku nggak lihat sama sekali dari YouTube juga. Terus saat aku udah dapat 1, 2, 3 order gitu, barulah aku coba-coba browsing dari Google dan Pinterest atau Pinterest ya, yaitu pokoknya browsingnya dari Google gitu, lihat-lihat gambar. Dari gambar gitu baru aku pelajarin pelan-pelan. Nah, setelah dari situ barulah aku tuh aku ngeliat kayak wah ini udah mulai menghasilkan nih. Jadi barulah aku berani buat nyobain ikutan kursus atau les gitu. Nah, jadi dulu aku pertama kali kursus itu di My Scrapbook Ideas. Jadi itu toko scrapbook yang ada di Surabaya. Tapi sekarang tokonya sudah tutup. Nah, terus jadi dari situ aku belajar tuh. Tapi sistemnya di situ bukan kayak les-lesan gitu. Misalnya kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu, bukan. Jadi sistem les-lesannya di sana itu kayak satu project. Jadi kayak satu project ngerjain frame ini gitu, terus ya udah selesai. Nah, tapi dari les itu aku jadi belajar banyak tuh. Jadi aku tahu banyak teknik dalam scrapbooking. Jadi seperti teknik cara menggunting yang rapi, terus teknik menggunakan big shot, menggunakan heat gun, menggunakan puncher, dan teknik stamping, dan juga pakai alat untuk masking, dan lain sebagainya. Aku belajar banyak dari situ. Nah, melanjutkan cerita aku yang kemarin, yaitu setelah aku lulus dari SMA, aku melanjutkan ke kuliah. Nah, kalian tebak dulu, aku kuliahnya jurusan apa? Kalau misalnya kalian tebak aku jurusannya itu DKV atau desain komunikasi visual, kalian salah. Atau kalau misalnya tebaknya arsitek, itu juga kalian salah. Atau desain interior atau desain yang lainnya, kalian salah besar. Tebak jurusan aku apa? Nah, jadi waktu kuliah itu aku ambilnya akuntansi bisnis. Kenapa aku nggak ambil kayak desain komunikasi visual atau arsitek, itu jurusan desain lainnya? Itu karena aku tuh sama sekali nggak bisa gambar, sama sekali sedikit pun aku nggak bisa gambar. Jadi ya pilihnya akuntansi deh. Nah, gimana tuh nasib jualan scrapbook aku selama aku kuliah? Jadi ceritanya mirip sih sama seperti waktu aku SMA. Jadi waktu aku kuliah itu kan aku juga banyak kayak tugas, tes, dan juga aku lumayan aktif di beberapa kegiatan kemahasiswaan. Jadi aku gak bisa fokus tuh dalam ngerjain orderan scrapbook. Jadi paling seingat aku sih kalau misalnya lagi kuliah gitu, maksudnya lagi bulan-bulan masuk kuliah kayak Maret, April, nah itu aku mungkin cuma bisa terima order sekitar 7-10 per minggu. Barulah kalau misalnya kayak aku libur kuliah tuh, kayak misal bulan Desember, Januari, Februari itu kan masih libur kan kuliah. Nah, itu baru aku bisa terima order sampai 10 kali lipat. Nah, terus dari situ aku kuliah tetap ngejalanin jualan scrapbook, tapi nggak yang fokus bener-bener jualan scrapbook itu, karena aku kan juga harus belajar kan. Aku nggak mau juga nilai-nilai aku jadi jelek. Nah, tapi syukurnya sih setelah aku lama-kelamaan juga itu orderanku juga sudah semakin meningkat tuh, sampai akhirnya aku mau lulus pun, nah itu bersyukur banget sih orderan aku udah semakin banyak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk bekerja sendiri. Nah, awalnya itu
aku memang sempet galau banget tuh memilih mau kerja di bidang akuntansi atau kerja sendiri kerjain Scrapbook Island ini. Nah itu aku galau banget. Tapi terus kan aku juga mikir tuh kalau misalnya aku kerja di bidang akuntansi, terus aku kerja di suatu perusahaan gitu, kan gajinya udah fix tiap bulan aku bakal terima berapa. Tapi kalau misalnya kerja sendiri, kan nggak tentu banget tuh gajinya itu berapa, bisa naik, bisa turun. Nah itu tuh yang jadi pertimbangan aku. Tapi akhirnya aku tetap memilih untuk kerja sendiri, yaitu kerjain di Scrapbook Island. Kenapa aku berani memilih untuk bekerja sendiri? Yang pertama-tama, aku udah terlanjur sayang banget tuh sama Scrapbook Island. Jadi kan aku udah kerja dari SMA, terus dari kuliah, kan selama ini juga kerjain scrapbook di Scrapbook Island. Yang kedua itu karena aku udah males banget tuh sama akuntansi. Jadi kayak pertama-tama awal-awal kuliah, memang aku niat banget tuh belajarin akuntansi, kayak debit, kredit tuh udah niat banget. Tapi akhir-akhir tuh kayak aku udah merasa kayak duh ini tuh apa sih gitu, kayak udah gak paham gitu loh. Jadi akhirnya aku udah males tuh sama akuntansi. Nah yang ketiga kakak aku tuh juga berjualan online. Jadi aku juga lumayan jadi tertarik tuh ikut mengikuti jejaknya berjualan online gitu, kayak lumayan tuh kayak dapat ilmu-ilmunya, dapat saran-sarannya. Itu jadi kayak aku nggak perlu belajar lagi terlalu banyak gitu loh. Nah setelah aku lulus dari kuliah ini, terus kan aku udah kerja sendiri tuh, kerjain di Scrapbook Island ini. Nah terus aku karena aku udah fokus tuh, udah kerja sendiri, nah jadi order-order yang masuk itu juga semakin banyak. Jadi aku tuh kayak lumayan kewalahan sih dalam menghandle order-ordernya. Akhirnya aku handle tim. Aku menghandle tim supaya aku tuh nggak kewalahan gitu loh dalam ngerjain ordernya. Nah tapi menurut aku nih yang jadi PR banget buat aku sekarang untuk belajar bagaimana cara menghandle tim dan menciptakan lingkungan kerja tuh yang fun, asik gitu loh. Selain itu sekarang aku tuh udah nggak bekerja di rumah aku sendiri. Jadi aku udah sewa tempat, tapi masih numpang sih sewanya gitu. Masih numpang di tempat kakak aku buat studio Scrapbook Island. Doain aja nanti aku bisa beli rumah sendiri untuk studio Scrapbook Island. Nah yang paling terakhir nih, yang paling sering kalian kepoin. Nah kak, berapa sih penghasilan dari berjualan scrapbook? Apakah berjualan scrapbook itu profesi yang menjanjikan? Bisa jadi miliarder? Nah aku bakal jawab nih. Jadi kalau misalnya secara penghasilan sih ya lumayan banget lah, bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah kalau kalian mau beli baju, masih kalian mau nongkrong-nongkrong tuh sama teman-teman kalian, masih bisa banget. Yang jelas kalau misalnya kerja sendiri kan penghasilannya nggak menentu banget ya, kadang bisa banyak, kadang juga bisa sedikit. Nah ketika penghasilan kalian banyak itu juga nggak bisa langsung kalian hambur-hamburkan gitu, maksudnya untuk beli baju, untuk beli sepatu itu nggak bisa kan. Di sini aku juga harus memikirkan untuk biaya operasional setiap bulannya, terus biaya untuk menggaji pegawai dan biaya-biaya lainnya. Nah jadi nggak bisa sembarangan gitu. Terus kalau misalnya, nah bisa jadi miliarder nggak kak? Nah ini nih, kalau menurut aku sih kalau untuk jadi miliarder masih jauh banget ya, masih kayak ya nggak tahu ya, anggap aja misalnya satu scrapbook itu harganya 100.000. Kalau misalnya kalian mau dapat 1 miliar per bulan, berapa banyak scrapbook yang harus kalian buat? Nah, jadi kalau kalian tanya, kak bisa jadi miliarder nggak? Jadi kalian mungkin bisa menentukan jawabannya sendiri ya, bisa atau enggak. Kalau aku sih ya gak yakin gitu. Nah, A few moments later. jadi kedepannya sih aku berharap Scrapbook Island ini bisa terus menghasilkan produk-produk yang inovatif, yang kreatif, jadi banyak yang suka. Terus setelah itu juga dari segi pelayanan pun aku berharap juga bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi sekian dulu ya video dari aku. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.